Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Begini kata firman Tuhan di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dan dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar bersama. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kemarin dengan beberapa orang yang kita ada di sini, kita berjumpa di malam penghiburan pertama di keluarga Lomi, dan hari ini kita berjumpa lagi dalam penghiburan kedukaan di tengah keluarga kekasih kita di tempat ini, keluarga Luji. Moga-moga yang berjumpa tadi malam tidak bosan-bosan kita berjumpa lagi untuk selalu bersekutu. Bapak, Mama, saudara-saudara, saya tertarik dengan ucapan bangsa Israel pada kalimat terakhir dalam pembacaan ini. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di saat kita susah, di saat kita tidak berdaya. Ini adalah merupakan ungkapan rasa kemanusiaan ketika orang ada di dalam kesusahan yang besar. Ungkapan ini agak mirip-mirip seperti yang saya beritakan kemarin malam dalam Mazmur 22, di mana Raja Daud mengungkapkan
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ungkapan Raja Daud. Lalu ketika Yesus disalibkan, dia menserukan kepada Allah juga ungkapan Raja Daud, dan dia berseru sebagai seorang raja dengan bahasa Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang ada di sini tentu punya kesusahannya masing-masing. Ada kesusahan-kesusahan hari kemarin, ada kesusahan-kesusahan hari ini, dan ada kesusahan-kesusahan untuk hari esok. Kita tidak bisa terlepas dari kesusahan-kesusahan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka upah bagi kehidupan manusia adalah dia hidup dalam kesusahan selama dia berada di dalam dunia ini. Semua orang punya kesusahan, dan tiap-tiap orang berbeda-beda mungkin menghadapi akan kesusahannya. Israel pada zaman dahulu kala, mereka punya kesusahan. Kesusahan mereka ialah waktu mereka ada di Mesir, populasi mereka itu lebih banyak jumlahnya dibanding dengan orang Mesir. Sehingga dengan demikian, setelah beberapa ratus tahun Yusuf sudah tidak ada dan tidak ada lagi pengaruh pada kekuasaan di Mesir. Dan ketika Firaun sudah diganti beberapa kali, maka pada saat itu Israel yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding orang Mesir, maka Firaun mengeluarkan perintah untuk menjadikan kelompok mayoritas itu, yaitu orang-orang Israel, menjadi budak bagi orang-orang Mesir. Ada yang dipekerjakan untuk cetak batu untuk kebutuhan bisnis atau pembangunan, dan berbagai-bagai pekerjaan mereka lakukan dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Itu satu. Yang kedua, selain mereka dijadikan budak, mereka juga Firaun mengatakan bahwa semua bayi-bayi yang lahir, untuk tidak menambah jumlah orang Israel di Mesir, maka bayi-bayi yang lahir harus dibunuh. Maka dikumpulkanlah bidan-bidan bahwa setiap perempuan Israel melahirkan, bayinya harus dibunuh. Di depan Firaun, bidan-bidan menyetujui. Tetapi di belakang Firaun, bidan-bidan tetap memegang kode etik. Kode etik itu aturan untuk melahirkan orang tidak boleh dibunuh. Sehingga dengan demikian mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Firaun. Dan ketika Firaun memperhatikan kenapa mereka tidak dibunuh, maka dipanggillah bidan-bidan itu, lalu ditanya kepada Firaun, kenapa kalian tidak membunuh mereka? Maka dengan hikmat bidan-bidan itu berkata kepada Firaun,
perempuan-perempuan Israel lebih kuat dibanding perempuan-perempuan Mesir. Sebelum kami datang, bayi mereka telah lahir. Itu alasannya saja, supaya jangan melanggar kode etik mereka. Sehingga dengan demikian, karena semua bayi-bayi akan dibunuh, maka satu bayi Ibrani dibuang ke sungai. Dan pada saat permaisuri mati di sungai, dilihatlah bayi itu sedang dibawa oleh arus sungai, lalu disuruhlah pembantu permaisuri itu untuk mengangkat bayi itu dari air, dan dipeliharalah bayi itu, dan bayi itu dikasih nama Musa, yang artinya diambil dari air. Cerita singkatnya begitu. Setelah Musa besar, Musa melihat bahwa orang Israel, orang Mesir menyiksa orang Israel, sehingga Musa membela, lalu Musa membunuh orang Mesir. Tapi tindakan perilaku Musa ini diketahui oleh orang dan juga diketahui oleh Firaun. Maka dengan demikian Firaun ingin membunuh Musa. Sehingga dengan demikian Musa lari ke Midian, dan ketika dia lari ke Midian, dia berada di tepi sumur, dan datanglah beberapa perempuan-perempuan untuk mengambil air di sumur. Lalu Musa menolong perempuan itu, sehingga perempuan itu kembali lebih cepat karena pertolongan Musa. Lalu ayah dari perempuan itu yang bernama Mitro mengetahui bahwa seorang laki-laki telah menolong mereka, orang Ibrani, maka dipanggillah Musa menjadi bagian dari keluarga, dan dinikahkanlah salah seorang anak Yitro kepada Musa. Sekarang Musa, dia disuruh oleh Tuhan, lu pergi ke Firaun memohon izin supaya bawa itu kelompok mayoritas, yaitu orang-orang Israel, keluar dari Mesir untuk pergi ke Kanaan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, kalau Bapak Mama membunuh seseorang, lalu Bapak Mama lari, terus Tuhan datang bilang sama Mama, sama Bapak Mama, lu pergi orang itu untuk minta izin supaya ada satu rencana siapa yang mau menyerahkan diri. Justru Musa lari ke Midian karena mau dibunuh dan Firaun, karena perbuatannya ditahu bahwa dia membunuh seorang Mesir. Tapi Tuhan panggil dia pergi di Firaun. Karena itulah Musa meminta tanda, Musa meminta penyertaan Tuhan, dan Musa meminta pertolongan Tuhan. Sehingga dengan demikian Musa percaya sekalipun ia akan menjadi sesuatu ancaman, tapi dia tetap menyerahkan diri karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan membuat hati orang-orang ini, Tuhan membuat hati. Dia bisa merubah hati siapapun. Dia membuat hati orang-orang Mesir supaya besoknya orang-orang Mesir akan berangkat rame-rame tinggalkan Mesir. Malam ini juga atau hari ini juga orang-orang Mesir memberi bekal, memberi uang, memberi emas, memberi apa saja sebagai bekal bagi mereka dalam perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian. Keluar dari Mesir, lalu mereka dikejar Firaun. Mereka tiba di Laut Tebrau, tidak ada jalan lain. Lalu Tuhan menunjukkan kuasanya, membelah laut itu, dan karena Musa disuruh memukul laut itu dengan tongkatnya yang tadinya menjadi ular, sehingga laut itu terbelah. Lalu lewatlah bangsa Israel itu ke seberang. Setelah di seberang, mereka pergi di padang gurun Sur namanya, padang gurun Sur. Di padang gurun Sur mereka dapat minum yang cukup. Mereka mendapat mana atau roti untuk dipelihara oleh Tuhan. Mereka berkemah di situ. Setelah berhari-hari mereka berkemah di situ, mereka terjamin di situ. Mereka dari padang Sur bergerak, bergeser berdasarkan petunjuk Tuhan
pergi di padang gurun Sin, gitu ya. Padang gurun Sin yang disebut dengan Rafidim. Untuk apa? Tuhan bilang kamu berkemah di situ. Nah, persoalannya biasanya orang berkemah itu dia mencari sumber air supaya kehidupannya bisa berlangsung. Anehnya Tuhan menyuruh mereka berkemah di Rafidim berhari-hari sebelum melanjutkan perjalanan yang jauh, tapi persoalannya tidak ada sumber air di situ. Maka demonstrasi besar-besaranlah mereka kepada Musa. Lalu mereka bilang, lu yang bawa kami ke sini, kasih kami air. Karena apa kami kasih? Karena kami akan mati, anak-anak kami mati, ternak kami mati kalau tidak ada air. Bagaimana kami bisa dapat melanjutkan perjalanan kalau kami tidak dapat air? Kata orang Israel kepada Musa, kalau lu tidak akan kasih, maka dengan demikian kami akan lempar lu, akan bunuh lu, karena lu yang bawa kami keluar. Di balik demonstrasi itu, dan ini historinya ya, sejarahnya, ada dua rencana, ada dua solusi dari rencana. Solusi pertama adalah pulang kembali ke Israel. Solusi kedua, bunuh Musa. Dua solusi. Tapi solusi yang menguat adalah solusi kedua, rencana untuk bunuh Musa. Sehingga rencana itu diketahui oleh Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu membuat rencana kejahatan dengan aku? Lebih pertanyaan kedua, mengapa kamu mencobai aku? Gitu ya. Musa bertanya dulu kepada mereka. Sesudah itu Musa mempertanyakan hal tersebut kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, dia berkeluh kesah kepada Allah. Maka dengan demikian Allah bertanggung jawab terhadap rencananya. Allah tahu bahwa Allah membawa mereka ke tempat yang tidak ada air. Allah tahu hal tersebut. Sehingga dengan demikian Allah mengatakan, ya sudah, lu pilih orang tua-tua Israel itu, tapi lu hati-hati. Kenapa? Lu tak salah pilih, karena ada rencana mau bunuh lu. Lu tak salah pilih, bos lu bawa dia dong naik di Horeb, lu dibunuh di atas. Tidak ada orang yang tahu. Jadi lu hati-hati. Maka berhati-hatilah Musa dalam memilih tua-tua Israel itu. Lalu dibawalah tua-tua itu, dia berjalan di depan dan Allah di depan lagi, naik ke atas gunung Horeb, ketinggian. Untuk apa? Untuk Tuhan memberi air kepada mereka. Dan ketika mereka ada di atas, Tuhan bilang kepada Musa, itu tongkat yang lu pada 3 bulan yang lalu. Karena 3 bulan itu keluar dari Mesir baru ada di padang Sin. 3 bulan. Tongkat yang lu pukul laut Tebrau 3 bulan lalu itu, lu pukul itu di batu gunung. Ya Musa ikut saja. Percaya atau tidak percaya, Musa ikut saja. Lalu Musa memukul dinding batu gunung itu, maka dari dinding gunung batu itu keluarlah air. Saudara tahu anehnya di mana? Menurut ahli geologi, tidak ada air di atas ketinggian. Semua air harus ada di kerendah bawah. Tidak mungkin ada air di dalam bata. Tidak mungkin. Yang namanya air, dia harus ada di dalam tanah di bawah. Itu sama seperti Bapak Mama. Saya bawa Bapak Mama lebih dalam mengenal kasih kuasa Tuhan. Sama seperti itu ahli biologi ya, ahli kimia. Tidak ada ahli kimia yang bisa merubah H2O itu lambang kimia untuk air, dirubah menjadi NH3. NH3 itu lambang kimia untuk anggur. Tidak ada.
Tidak ada yang bisa. Kecuali terjadi fermentasi terhadap air, percampuran terhadap air, baru bisa. Mau ahli kimia yang tidak bisa, Allah akan bisa. Mau ahli geologi yang tidak bisa, Allah bisa berbuat. Air datang di atas gunung dan itu untuk memelihara akan mereka. Sehingga dengan demikian, yang menjadi pertanyaan mereka, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, adalah merupakan suatu pertanyaan ketika bangsa Israel yang punya kesusahan itu, dia bertanya kepada Musa, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Supaya jelas dulu. Kalau tidak ada Tuhan, kami pulang atau kami bunuh Musa. Tapi kalau ada Tuhan, ya kami akan lanjutkan perjalanan kami menuju ke Kanaan. Bapak, mama, saudara-saudara, mengukur kekuasaan Tuhan tidak bisa dengan mengukur apa yang menjadi keinginan kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalau kita mengukur kekuasaan Tuhan berdasarkan keinginan kita, dia bukan Tuhan lagi. Dia bukan Tuhan lagi. Dan kita tidak butuh dia lagi. Oleh karena tidak bisa kita mengukur kekuasaan Tuhan berdasarkan keinginan kita ketika kita ada di dalam kesusahan. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat kalau kita tidak bisa mengukur kuasa Tuhan ketika kita ada di dalam kesusahan? Bapak, mama, saudara-saudara, yang bisa kita lakukan, ada atau tidak ada, tetap percaya. Ada atau tidak adanya kuasa Tuhan, tetap percaya. Ini yang sulit. Biasanya orang percaya kalau ada kuasa Tuhan. Tapi kalau tidak ada kuasa Tuhan, sulit bagi orang bisa percaya. Karena itulah, sama seperti bangsa Israel, bahwa ketika mereka ada di Rafidim, di padang gurun Sir, saat mereka tidak merasakan kuasa Tuhan, mereka kehilangan kepercayaan mereka. Sehingga kehilangan kepercayaan mereka memunculkan solusi, tawaran untuk hidup tidak lagi dengan kehendak Tuhan. Hati-hati dengan solusi ketika kita ada di dalam kesusahan. Saya kasih bukti. Ketika Yesus ada dalam kesusahan 40 hari tidak makan dan tidak minum, iblis membangun satu program pemberdayaan ekonomi. Jadikanlah batu-batu itu menjadi roh. Ini kalau dalam bahasa sekarang itu bahasa padang gurun. Yesus. Kalau bahasa di zaman milenial sekarang itu program pemberdayaan. Gitu ya. Siapa yang tidak tertarik dengan program pemberdayaan? Siapa yang tidak tertarik untuk merasakan apa yang menjadi kebutuhan bagi kita? Semua orang tertarik. Tetapi berhati-hati adalah sesuatu yang penting bagi iman. Iman harus dihindarkan dari berbagai kekuatan ketertarikan yang ada. Iman harus dilengkapi dengan kehati-hatian. Sebab kalau tidak hati-hati dan dia lebih condong kepada soal ketertarikan, maka dia bukan lagi iman namanya. Karena iman yang dibilang oleh kitab Ibrani pasal 11 adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita apa? Harapkan yang kita lihat. Karena itulah bahasa yang saya pakai dalam perundungan tadi. Ada atau tidak adanya Tuhan, tetap percaya. Tetap percaya. Mengapa demikian Bapak Mama Saudara-saudara? Mengapa kita harus tetap percaya? Pada saat kita sakit, kita minta kuasa Tuhan untuk kita dapat menyembuhkan. Pada saat
kita ada di dalam kesusahan dan penderitaan yang besar, kita minta kuasa Tuhan, tetapi kita tidak mendapatkannya. Seakan-akan kita bangsa Israel yang sedang turut bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu segala kesusahan. Dia tahu segala kesusahan. Kesusahan kecil, sedang sampai kesusahan besar, Tuhan tahu segala kesusahan. Tetapi dalam menjawab setiap kesusahan, tidak berdasarkan orang yang ada di dalam kesusahan, tidak berdasarkan kita yang mengalami kesusahan. Tuhan menjawab setiap kesusahan berdasarkan bukan pada selera kita, bukan pada keinginan kita, tetapi pada rencana keselamatannya bagi kita. Kadang-kadang keinginan, kesukaan tidak sejalan dengan keselamatan. Tidak sejalan. Karena itu kita juga perlu berhati-hati. Sehingga dengan demikian Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi, kenapa kita harus tetap percaya? Pada saat kita berseru, pada saat kita minta tolong, pada saat kita ada dalam kesusahan yang besar, seakan-akan Tuhan tidak mendengar dan tidak kita dapatkan pertolongan kita. Bapak, Mama, saudara-saudara, saya mau mengajar iman Kristen yang murni yang mungkin tidak didengar di mana-mana. Ketika kita ada dalam kesusahan, jangan pernah meminta. Tahan dulu. Jangan pernah meminta. Buang, jangan pernah meminta. Biasanya kalau orang susah kan cepat meminta. Tuhan tidak pernah menjadikan orang beriman untuk orang yang minta-minta. Itu yang ajaran Kristen. Lalu Tuhan menjadikan kita apa? Ajarkan kita apa? Caranya begini. Kalau ada kesusahan, sebesar apapun, jadikan kesusahan itu sebagai kesempatan kau berdiri dengan imanmu untuk memandang dia. Bukan untuk meminta. Untuk memandang dia caranya bagaimana? Ketika kau berdiri di atas kesusahan itu, kau memandang dia. Coba kau lihat kehidupanmu kalau kau sekarang umur 50, 60, kau lihat 60 tahun ke belakang, apa yang Tuhan telah buat bagi kau. Kau akan mendapatkan kasih Tuhan dalam imanmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau dulu dia baik sama saya karena kebaikannya lah, maka dia bawa untuk saya ada di sekolah iman, yaitu kesusahan, untuk dia menguji saya apakah saya bisa memandang dia karena kesusahan. Apakah saya memandang Tuhan hanya karena senang? Hanya karena ketika doa-doa saya dijawab, tapi ketika doa saya tidak dijawab, apakah saya bisa memandang Tuhan? Setiap orang yang berdiri di dalam kesusahannya dan memandang dia dan percaya kepada dia, dia akan menjawab segala kesusahan itu sendiri dengan caranya sendiri. Kalau Bapak Domingus almarhum Paulo selama 10 hari ada di Kupang berobat di rumah sakit. Keluar gak ada berdoa lebih dari 1 kali pasti. Doa gak sembuh. Seakan-akan adakah Tuhan di tengah penderitaan yang sedang menimpa Bapak kekasih? Tuhan tidak menjawab berdasarkan selera dan keinginan. Tuhan tidak pernah mau menjawab apa yang menjadi keinginan-keinginan, nafsu-nafsu yang ada bagi kita. Tapi Dia menjawab doa-doa itu berdasarkan rencana keselamatannya. Dan itu lebih penting daripada Tuhan, daripada hanya sekedar menjawab. Tapi tidak ada dalam
keselamatannya. Gagalnya Israel ketika mereka ada di padang gurun Sin, saat air tidak ada, mereka tidak berdiri sebagai orang beriman untuk ingat kembali waktu kemarin itu di padang gurun Sin. Tuhan kasih mana, Tuhan kasih air. Lebih mundur ke belakang, waktu mereka melewati laut Tebrau, Tuhan belah laut untuk mereka lalu. Mereka tidak melihat ke belakang begitu banyak kasih dan kuasa Tuhan. Karena itulah Bapak Mama, saudara-saudara, sesusah apapun kita dalam kehidupan ini, Tuhan tahu kesusahan. Tapi apakah kita berdiri di dalam kesusahan oleh karena iman kita, atau kita berdiri dalam kesusahan untuk meminta kepada Tuhan? Pesan saya, tinggalkan dulu meminta, berdiri dengan iman. Apa artinya meminta dalam kesusahan tanpa iman? Tidak akan didengar oleh Tuhan. Berdiri dengan iman supaya kita dapat memahami akan kehendaknya. Apa maksud Tuhan di dalam kesusahan ini? Itu pertama. Ketika kita dapat memahami apa maksud Tuhan dalam kesusahan ini, baru kita bisa menempatkan posisi kita. Apakah kita bisa meminta atau tidak? Ketika kita sudah dapat mengetahui apa maksud Tuhan terhadap yang kita alami dalam semua. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, seberat apapun kesusahan ini, bagi kita mungkin Tuhan diam, tapi Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Dia akan selalu menjawab seruan, tapi tidak berdasarkan keinginan anak-anaknya. Memang ada saatnya Tuhan diam. Ada saatnya orang terus berseru dan berseru dalam iman, minta pertolongan. Tapi ketika dia menjawab, sama seperti hari kemarin saya katakan, sepanjang apapun mendung berlangsung, mau berapa hari, mau berapa bulan, mau berapa tahun, tapi pasti ada satu detik matahari tampakkan cahayanya. Amin. Sepanjang apapun perjalanan berkilo-kilometer, tapi pasti akan ada ujung daripada perjalanan itu pasti. Maka dengan demikian, sepanjang apapun penderitaan dan air mata, akan ada ujung daripada semuanya, di mana Tuhan akan menjawab dengan caranya sendiri. Kalau Tuhan bisa menjawab dari atas gunung Horeb untuk penderitaan umat yang Dia panggil, maka Tuhan juga akan menjawab dari atas tahtanya yang maha tinggi untuk menjawab doa, air mata, kesusahan, semua keluarga duka yang ada pada saat ini, yaitu baik keluarga duka, keluarga Luji, keluarga Olo, atau siapa saja, Dia akan menjawab semuanya itu dari tahta ketinggiannya. Dia tidak menjawab dari selera dan keinginan yang ada bagi kita, karena tahta Tuhan bukan selera kita. Selera kita juga bukan tahta daripada Tuhan. Itu yang mesti diingat bagi kita sekalian. Karena itulah Bapak Mama, saudara-saudara, kembali dari awal saya katakan, semua orang pasti punya susah. Hari kemarin ada susah, hari ini ada susah, besok pasti ada susah. Sekarang bagaimana kita berdiri dalam kesusahan sebagai orang beriman, itu tugas kita. Tugas bagi keluarga duka di tempat ini, tugas juga bagi Bapak Mama, saudara-saudara, manakala sedang ada di dalam kesusahan. Jadilah orang berdiri karena iman, bukan hanya karena kesenangan, tapi berdiri di dalam kesusahan itu jauh lebih bernilai sebagai orang-orang yang beriman. Selamat berdiri teguh di dalam kesusahan yang Bapak Mama alami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Seberat apapun kesusahan itu, Tuhan akan menjawab dengan caranya sendiri. Amin.